hari ini kita masuk pada materi baru. Ada yang tahu hari ini materinya apa? Peta. Oke. Kita menemukan ibu mau tanya dulu. Anak-anak pernah melihat peta? Peta itu Di mana? di situ itu. Ada lagi? Oke, di TV. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang peta. Ada yang tahu apa pengertian dari peta? Gambar satu wilayah. Oke. Jadi jawaban dari anak-anak benar, tapi Ibu mau meluruskan saja. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi yang kedua adalah komponen peta. Jadi dalam peta mempunyai komponen-komponen tertentu. Yang pertama ada judul peta. Ada yang tahu apa judul petanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Thanks Jessie. Jadi judul peta kali ini adalah Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan komponen yang kedua adalah skala peta. Meskipun di sini tidak ada skala peta, tapi Ibu mau menjelaskannya. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga itu ada legenda. Di sini ya legendanya. Ya itu. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah daftar simbol-simbol yang digunakan dalam peta beserta lainnya. Contoh, simbol gunung, sungai, jalan raya, ibu kota. Jadi di legenda itu ada simbol gunung, sungai, jalan raya, dan ibu kota. Yang keempat itu ada mata angin. Tanda yang menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Biasanya berupa tanda panah yang menunjukkan utara. Jadi ada yang tahu arah mata anginnya di sini ada di mana? Ya, ada di mana? Maju. Yang ini Bu. Oke. Jadi arah mata angin pada peta berada di sebelah kanannya Ibu. Kanannya kalian. Jadi di sini ada arah mata anginnya yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Oke. Yang pertama itu ada simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili kenampakan tunggal. Contohnya itu ibu kota. Titik dikelilingi lingkaran. Gunung berbentuk segitiga. Pelabuhan gambar sangkar. Dan bandara simbolnya gambar pesawat. Yang kedua itu simbol area. Simbol area atau wilayah digunakan untuk menggambarkan kenampakan luasan atau wilayah tertentu. Contohnya itu misalnya danau, raba-raba. Kalau raba-raba itu simbolnya gambar titik-titik dan huruf kecil. Yang kedua itu serta area hutan atau sabak atau asilan blok warna tertentu. Yang keenam itu ada warna. Jadi dalam simbol peta itu ada warna. Digunakan untuk membedakan wilayah atau ketinggian. Misalnya itu biru. Kalau menurut adik-adik, warna biru pada peta ini warna apa? Biru. Oke, kita menunjukkan. Oke, jadi warna biru pada peta ini menunjukkan laut. Yang kedua itu hijau. Hijau itu menunjukkan dataran rendah. Yang ketiga itu ada kuning, dataran tinggi, dan coklat atau warna merah itu pegunungan. Ibu mau tanya dulu, misalnya segitiga dan warna merah, itu simbol apa? Segitiga yang kuning.
Ibu bapak sekalian, gunung berapi ya, kalau misalnya segitiga yang berwarna merah berarti itu adalah gunung berapi yang aktif. Yang ketujuh itu garis astronomis. Jadi garis layar pada peta terdiri dari garis lintang horizontal dan garis bujur atau vertikal. Yang kedelapan itu ada inset. Inset itu atau peta kecil di dalam peta untuk menunjukkan lokasi wilayah dalam konteks yang lebih luas. Ada yang di sini ada yang bisa menggunakan inset di HP. Tidak tahu. Misalnya di HP-nya mama, misalnya di HP-nya mama, di HP-nya bapak. Oh ya. Yang ke-9 itu sumber peta. Jadi sumber peta itu keterangan tentang pembuat atau lembaga yang menerbitkan peta beserta tahun pembuatannya. Karena di sini ibu hanya menggambarkan peta, jadi tidak ada penerbitnya ya anak-anak. Yang lanjut sekarang adalah batas wilayah Indonesia. Jadi di sini ada batas wilayah Indonesia. Jadi misalnya di sini ada barat, utara, timur dan selatan. Sebelum masuk ke beberapa pulau, 5 pulau yang ada di Indonesia adalah pulau terbesar. Ibu mau menampilkan video dulu ya anak. Dengan ketinggian tertinggi mencapai 4.884 meter di atas
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik anak-anak, sampai di sini dulu videonya. Jadi sekarang Ibu mau melanjutkan dan menjelaskan. Jadi Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, dan di sini Ibu mau menjelaskan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera itu berada di bagian barat Indonesia. Jadi dalam Pulau Sumatera ada 10 provinsi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Yang kedua itu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terletak pada sebelah selatan Indonesia. Jadi dalam Pulau Jawa terdapat 6 provinsi yang ada di dalamnya, yaitu Pulau Banteng, Provinsi Banteng, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dan ketiga itu ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada 5 provinsi. Yang pertama adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Yang keempat itu ada Kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi. Dan di Pulau Sulawesi ini ada Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir itu adalah Pulau Papua. Pulau Papua itu anak-anak berada pada bagian timur Indonesia. Dan provinsi yang ada dalamnya itu Provinsi Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Ibu minta satu orang maju dan tunjukkan Pulau Kalimantan. Amin maju. Ini nggak tahu tunjukkan ke teman-teman berdasarkan arah mata angin di sana. Oke teman-teman, jadi Pulau Kalimantan ini pulau yang terdapat di bagian utara Indonesia. Tangan dulu untuk Anda. Ibu minta satu orang lagi untuk tunjukkan Pulau Sumatera. Oke, dari sini. Nanti kamu dapat pasti. Oke. Teman-teman, saya akan menjelaskan Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera ini berada di bagian barat Indonesia. Tangan dulu. Yang terakhir ada Jesti tunjukkan Pulau Jawa dan sebutkan provinsi yang ada dalam. Tunjukkan ya. Teman-teman, jadi Pulau Jawa ini berada di bagian selatan Indonesia dan memiliki 6 provinsi. Nah, provinsi yang pertama
ini di Pulau Jawa ada Provinsi Banten, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Lanjut, sekarang kita masuk ke letak astronomis Indonesia. Jadi di sini dalam peta ini ada letak astronomisnya. Yang pertama itu di sini 6 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Diulang ya, letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur. Dan sekarang kita masuk ke dampak letak astronomis. Jadi dampak astronomisnya, letak astronomisnya itu Indonesia beriklim tropis dan Indonesia itu memiliki 2 musim. Ada yang tahu musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Jelas kita sekali. Yang kedua itu karena mempunyai 2 musim, Indonesia juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang berikut letak geografis Indonesia. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Ada Ibu. Ya, Amel. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta diakhiri oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tangan dulu. Jadi pada peta di sini ada Samudra Hindia dan di sini ada Samudra Pasifik. Yang berikut adalah dampak letak geografis. Jadi ada juga dampak letak geografisnya ya. Di sini adalah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua itu memiliki keragaman budaya. Jadi di Indonesia itu ada berbagai keragaman budaya. Misalnya di kampungnya kita itu lain, misalnya di NTT itu mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak. Yang kedua itu misalnya memiliki kekayaan laut yang besar. Jadi Indonesia itu dijuluki sebagai negara kepulauan maritim dan negara bahagia yang banyak pulau. Dan dipengaruhi angin musim yaitu atau muson. Jadi yang berikut adalah pulau-pulau besar di Indonesia. Oke. Pulau Sumatera, Pulau Sumatera letaknya itu bagian barat Indonesia dan mempunyai ciri-ciri pulau terbesar ke-6 di dunia. Pulau ke-6 di dunia dan banyak perkebunan kelapa sawit dan karet. Jadi di Pulau Sumatera ini banyak perkebunan kelapa sawit dan karet, memiliki pegunungan di Bukit Barisan. Sumber daya alamnya itu ada yang tahu sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera? Nyep ini apalagi masalah berbagai pintar utama dulu. Jadi di Sumatera juga ada tempat terkenal. Ada yang tahu tempat-tempat terkenal? Oke. Dan di Pulau Sumatera juga itu ada cerita ya tentang Danau Toba ya. Kalian pernah membaca tentang Danau Toba? Pernah? Oke. Yang berikut adalah provinsi di Pulau Sumatera. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan tentang provinsi-provinsi yang ada dalam Pulau Sumatera. Jadi ada Aceh dan di sini Ibu mau menjelaskan provinsi beserta dengan ibu kotanya. Jadi yang pertama itu ada Aceh. Ini ada Aceh. Ibu kotanya itu Banda Aceh. Yang kedua itu Sumatera Utara. Ibu kotanya itu Medan. Sumatera Barat. Ibu kotanya Padang. Riau Pekanbaru. Kepulauan Riau ibu kotanya Tanjung Pinang. Jambi ibu kotanya Jambi.
Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Kepulauan Bangka Belitung, ibu kotanya Pangkal Pinang. Dan yang terakhir adalah Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Jadi yang kedua itu ada Pulau Jawa. Yang ini ya anak-anak pada kita ini adalah Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu bagian tengah atau selatan Indonesia. Ciri-cirinya pulau terpadat Indonesia. Jadi di Pulau Jawa ini meskipun kecil begini, tapi dia adalah pulau yang sangat padat dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Dan di Pulau Jawa juga ada banyak gunung yang aktif. Kota penting yang ada di Jawa itu, Pulau Jawa itu ada Jakarta, di Jakarta ya, Surabaya, dan Bandung. Yang ketiga itu ada provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan itu ada berapa anak-anak? 5 itu. Coba sebutkan dan sebut juga ibu kotanya. Yang pertama Kalimantan Barat. ibu kotanya, kedua Kalimantan Tengah, ibu kotanya, Raya, yang ketiga Kalimantan Selatan, ibu kotanya, Banjarbaru, yang keempat Kalimantan Timur, ibu kotanya, Samarinda, yang kelima Kalimantan Utara, ibu kotanya. Tanjung Selo. Tepuk tangan dulu kita. Yang keempat itu ada Pulau Sulawesi. Jadi Pulau Sulawesi ini berada di antara Pulau Papua dan Pulau Kalimantan. Jadi dia berada di tengah ya, anak-anak ya. Jadi seperti yang kita lihat di dalam Pulau Sulawesi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinsi. Dan yang terakhir itu kelima adalah Pulau Papua. Pulau Papua ini mempunyai beberapa provinsi. Tadi Ibu sudah jelaskan. Dan di sini Ibu mau menjelaskan tentang Papua itu berada di bagian paling timur Indonesia dan pulau terbesar di Indonesia dan memiliki hutan yang sangat luas. Dan di Papua ini banyak suku dan budaya tradisional. Ada yang tahu sumber daya alam yang berada di Pulau Papua? Coba sebutkan. Yang pertama Mas, yang kedua, lembaga, yang ketiga. Oke. Jadi ada 3 sumber daya alam di Papua ya. Yang keempat itu adalah tempat terkenal. Jadi di Pulau Papua ini ada tempat terkenal. Yang pertama itu Pegunungan Jaya Wijaya, Taman Nasional Lawrence. Oke. Yang terakhir hari ini adalah materi terakhir tentang keadaan alam 5 pulau terbesar di Indonesia. Jadi keadaan alam dari 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Kalimantan atau Borneo. Pulau terbesar di Indonesia. Pulau terbesar di Indonesia ketiga terbesar di dunia. Kurang lebih 743.000 km persegi. Hutan hujan tropis yang sangat lebat dan merupakan salah satu yang tertua di dunia. Dan di Pulau Kalimantan ini mempunyai Sungai Mahakam dan Kapuas dan Barito. Jadi itu adalah sungai-sungai terbesar yang ada di Pulau Kalimantan. Antara lainnya yaitu yang pertama Mahakam, yang kedua Kapuas, yang ketiga Barito. Oke, tangan dulu. Dan di Kalimantan ini juga
Yang pertama itu Gunungan Uler Suwana di bagian tengah dengan puncak tertinggi Gunung Bukit Raya. Oke, yang kedua itu dan di Kalimantan ini juga kaya dengan flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik, contohnya itu orang hutan, bekantan, dan pohon kulit. Sebagian wilayah berupa rambut gambut yang luas. Yang kedua adalah Pulau Sumatera. Di sini anak-anak Pulau Sumatera. Pulau Sumatera pulau terbesar ke-6 di dunia, kurang lebih 473.000 km persegi. Pegunungan bukit barisan membentang sepanjang 1.700 km di sisi barat. Puncak tertinggi Gunung Kerinci. Jadi gunung tertinggi yang berada di Pulau Sumatera itu adalah Gunung Kerinci. Gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia. Terdapat Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, kurang dari 1.145 km persegi. Dan di Sumatera punya hutan tersebar dengan fauna seperti harimau Sumatera, gajah, dan badak Sumatera. Itu adalah fauna-fauna yang ada di Sumatera. Yang berikut adalah Papua Irian Jaya. Jadi Papua Irian Jaya ini Papua Irian Jaya. Papua Irian Jaya ini bagian barat Pulau Papua, kurang lebih 431.000 km persegi. Pulau terbesar kedua di dunia. Dan di Pulau Papua ini ada wisata yang sangat terkenal. Ada yang tahu ada apa wisata yang terkenal di Papua? Oke, apa sih? Raja Ampat. Jadi di Papua ini adalah aset wisata yang sangat bagus dan mereka kaya akan emas, tembaga, dan yang keempat itu ada Sulawesi. Sulawesi di peta yang berada di tengah antara Kalimantan dan Papua. Jadi di sini ada pulau berbentuk unik seperti huruf K. Jadi kalian lihat ini seperti huruf K ya, anak. Ini K. Dan bentuk pulau yang unik dengan 4 semenanjung yang memanjang terdapat Danau Poso, Danau Tobuti, dan Danau Matano. Danau-danau besar yang dalam. Jadi di Sulawesi ini terdapat banyak danau dan pegunungan di bagian tengah dengan hutan tersebar. Puncak tertinggi adalah Gunung Rantai Mario, 3.478 meter di Sulawesi Selatan. Jadi di Sulawesi Selatan. Di sini kaya fauna endemik anoa, babi rusa, tarsius, dan maleo. Yang terakhir adalah Pulau Jawa. Jadi ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau terkecil dengan padat Indonesia. Jadi Pulau Jawa ini adalah pulau yang sangat padat ya anak. Jadi deretan berapi aktif yang membentang di barat dan timur. Jadi di Pulau Jawa ini juga terdapat gunung berapi yang sangat aktif dan banyak gunungan yang masih aktif. Yang berikut adalah pantai utara Pantura cenderung datar dan landai. Pantai selatan berhadapan dengan Samudra Hindia dengan ombak besar. Dan di Jawa mempunyai sungai-sungai penting. Misalnya Sungai Bengawan Solo. Ada yang dulu dengar lagu Bengawan Solo? Mungkin orang tua kalian ya yang dengar Sungai Bengawan Solo. Oke. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah Indonesia itu memiliki keragaman alam yang luar biasa karena letak geografisnya di cincin Amphi-Pasifik, Ring of Fire, dan zona khatulistiwa yang memberi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang lupa
ada di Indonesia. Dan Indonesia itu mempunyai dua samudra. Samudra apa saja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Ibu. Oke, keduanya Benua Asia dan benua Australia. karena kalian sudah paham, maka materi kita sampai di sini dulu ya.